Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bidang Suara, Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SKP MPH. Saya Jendi Damanik, Sarjana Pendidikan Angkatan 10, kelompok 4. Adapun materi yang disampaikan pada hari ini yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama sekali, kita harus mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu yaitu wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sebelumnya, jika dilihat dari peta negara Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, sampai Papua, Indonesia merupakan negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain. Jadi kalau kita melihat sejarah daripada bangsa Indonesia di zaman masa kolonial, di zaman ketika Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa dari Eropa, sebelumnya Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kerajaan, contohnya kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan masih banyak lagi kerajaan Kutai, dan lain-lain. Kemudian bangsa-bangsa kolonial masuk ke Indonesia seperti Portugis, Belanda, dan Jepang. Pertama mereka datang ke Indonesia, yaitu bisa dilihat gold, mencari rempah-rempah, kemudian glory, menyebarkan agama, dan yang terakhir adalah gospel, yaitu mencari kekuasaan atau menguasai. Kemudian ada konsensus dasar bangsa dan bernegara untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama adalah Pancasila. Esensial yang bisa dilihat dalam Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu religius, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu kekeluargaan, persatuan Indonesia, keselarasan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kerakyatan, kemudian yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, esensial Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI. Setelah itu, setelah dihasilkan sebuah rancangan Undang-Undang Dasar, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPKI dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun nilai-nilai esensial yang bisa dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama adalah nilai demokrasi, kemudian nilai kesamaan derajat, dan yang terakhir nilai ketaatan hukum. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna sebuah Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhina, Ika, Tunggal, dan Ika. Berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa yang dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum Bhinneka Tunggal ini disahkan menjadi bagian daripada esensial negara Indonesia, ini sudah terbentuk pada masa kerajaan Sriwijaya yang dikenal dengan Sumpah Kelapa oleh Patih Gajah Mada.
Adapun nilai-nilai yang bisa diambil dari Bhinneka Tunggal Ika ini yaitu yang pertama, nilai kepedulian atau toleransi, kemudian nilai keadilan, dan selanjutnya nilai gotong royong. Kemudian selanjutnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar, contohnya negara-negara yang ada di Eropa, di Amerika, dan lain-lain, bahwa sejak itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai esensial yang bisa kita ambil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yang pertama itu kesatuan wilayah, yang tadi sudah dijelaskan, mulai dari Sabang sampai Merauke, ada 5 pulau besar di Indonesia, dan ada beribu-ribu pulau lagi yang kecil. Kemudian persatuan bangsa, dan yang terakhir adalah kemandirian. Kita sudah melihat bagaimana negara kita kepulauan, kemudian berbagai etnik, berbagai bahasa, berbagai budaya. Untuk itu banyak tantangan-tantangan yang datang ke negara kita, banyak gangguan-gangguan baik dari luar maupun dalam negara. Kita perlu membela negara kita. Jadi seperti apa sih bela negara itu? Bisa kita lihat di dalam tampilan ini. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan atau individu maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman-ancaman. Apa saja sih ancaman-ancaman yang sering datang, mengganggu, atau bisa saja memecah belah negara kita? Yang pertama itu korupsi, narkoba, kemiskinan, isu SARA, dan masih banyak lagi. Yang sekarang ini yang sangat mengganggu negara kita yaitu kemiskinan, kemudian narkoba ini. Kita harus menumbuhkan sikap bela negara. Kita sebagai seorang ASN, terlebih saya sebagai guru, harus mampu mengarahkan anak didik supaya bisa menjauhi segala ancaman-ancaman seperti narkoba, kemudian pergaulan bebas, kemudian penyalahgunaan media sosial, kemudian mentanamkan rasa tanggung jawab supaya nanti kalau sudah besar atau sudah bisa menjadi pemimpin, tidak melakukan yaitu tindak pidana korupsi, dan bisa menghilangkan atau menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya, terlebih kepada Bapak Widya Suara. Kalau ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Tetap semangat, maju bersama mencerdaskan Indonesia.